آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan seluruh langkah kita untuk berkumpul di salah satu dari taman-taman surga yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kita berharap apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut bisa kita gapai. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah Allah. Meskipun ini kita berada di majelis di dalam rumah, tapi kita di sini berkumpul. Kemudian disebutkan dalam hadis selanjutnya, yaitu yatluna kitaballah, yang mana kaum tersebut membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada kaum tersebut sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan rasa kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan semua kita di sini dalam rangka untuk hal-hal tersebut yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, insya Allah tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah, kalau dalam versi bahasa Arabnya, yaitu as-sunnanul mahjuratu fi syahri Ramadan, yaitu sunnah-sunnah yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Mengapa kita memilih tema tersebut? Karena berangkat dari realita yang ada, bahwasanya kebanyakan kaum muslimin itu tatkala datang kepada mereka bulan Ramadan, ada sebagian di antara kaum muslimin itu yang sifatnya biasa saja. Dalam artian tidak mengistimewakan bulan Ramadan, tidak mengerjakan amalan-amalan yang semestinya diperbanyak dilakukan di bulan Ramadan tersebut. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan di situ pahala dan membuka lebar-lebar pintu kebaikan. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwasannya bulan Ramadan itu, bulan-bulan itu memiliki 12 bulan. Dalam hitungan kalender, bulan itu ada 12, sebagaimana anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam yang berjumlah 12. Sedangkan bulan Ramadan itu keutamaannya seperti kedudukan Nabi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf tentu kita mengetahui adalah seorang nabi yang memiliki kisah yang luar biasa. Itu diibaratkan oleh beliau sebagai bulan Ramadan yang memiliki keutamaan di atas saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah yang paling dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu,
juga bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus mengistimewakan bulan Ramadan tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-11 ini ya. Dan berarti telah berlalu sepertiga ya. Ats-tsulusu sepertiga. Ats-tsulusu qad dzahab, sepertiga itu sudah pergi. Watsulusu katsir, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Ya, jadi sepertiga kesempatan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan itu sudah kita lewatkan. Kita masuk ke 2/3 sisanya. Oleh karena itu, berangkat dari situ kita ingin membahas tema tersebut ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita adalah sunnah yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Sunnah secara bahasa itu artinya thariqah atau artinya adalah jalan. Sunnah secara bahasa itu artinya jalan. Sawa'un kanat sayyi'atan au hasanatan, baik itu jalan kebenaran maupun jalan keburukan. Ini secara bahasa. Jadi kalau kata sunnah artinya itu adalah jalan, itu mencakup dua hal, jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yanzuruna illa sunnatal awwalin wa lan tajida li sunnatillahi tabdila." Mereka orang-orang kafir Quraisy tidaklah melihat, tidaklah memandang kecuali sunnahnya al-awwalin, sunnahnya nenek moyang mereka, jalan-jalan nenek moyang mereka, perbuatan nenek moyang mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati pada sunnah Allah, pada jalannya Allah sebuah pengganti. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sunnah itu ada dua, yaitu sunnatul awwalin, sunnahnya orang terdahulu, nenek moyangnya orang-orang musyrik, dan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang sunnah kebaikan. Kemudian juga dalam hadis disebutkan ada dua macam sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang membuat jalan kebaikan, kata Rasulullah, "falahu ajruha wa ajru man amila biha." Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya. La yanqusu min ujurihim syai'a. Tidak akan mengurangi dari pahalanya sedikit pun. Waalaikumsalam. Jadi, barang siapa yang membuat jalan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala, kemudian juga pahala yang orang mengikutinya. Kelanjutan kata Nabi SAW, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan." Lalu barang siapa orang yang membuat jalan keburukan, falahu wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu min auzarihim syai'a, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi perlu kita perhatikan di sini, orang yang menggagas sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan beserta kebaikan orang yang mengikutinya. Demikian juga kebalikannya, orang yang menggagas keburukan, kegiatan-kegiatan buruk, kemudian diikuti orang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Baik, berarti di sini ada sunnah itu ada dua, sunnah sayyi'ah atau sunnah hasanah, sunnah yang jelek atau sunnah yang baik. Kemudian kalau kita mendengar kata sunnah, ya, selesai pembahasan tentang secara bahasa, kita masuk ke secara istilah. Apa yang terbesit di benak kita tatkala kita mendengarkan sunnah? Kalau bapak-bapak apa? Terbesit kata sunnah itu berarti apa artinya? Oh, yang dikerjakan mendapat pahala, yang ditinggalkan tidak apa-apa. Berarti tidak wajib gitu ya. Nah, itu memang pandangan yang betul ya. Sunnah itu kalau disebutkan sunnah ya tidak wajib berarti. Hukum salat duha, hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukum salat tahiyatul masjid,
hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Hukum puasa Senin dan Kamis, hukumnya itu sunnah, dia tidak wajib. Ya, itu menurut ulama fikih memang seperti itu. Dalam istilahnya itu dalam usul fikih, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Itu pengertian dari sunnah, dari sudut pandang ilmu usul fikih. Akan tetapi kalau dari sudut pandang para sahabat Nabi SAW dan juga sudut pandang para ulama salaf terdahulu, kalau disebutkan kata sunnah itu artinya bukan wajib atau tidak, ya, bukan wajib atau tidak, karena pada saat itu mungkin belum ditemukan namanya usul fikih. Karena usul fikih itu baru ditemukan pada zamannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i yang pertama kali mengarang kitab tentang usul fikih dengan nama kitab Ar-Risalah. Ulama-ulama sebelumnya mereka tidak mendefinisikan yang namanya sunnah itu secara detail seperti itu. Tapi ketika mereka memahami kata sunnah, ada kata sunnah, maka mereka memahaminya itu adalah Islam. Ya, Islam sunnah yang dimaksud itu adalah ya Islam itu sendiri. Bukan wajib atau tidak, bukan. Itu menurut para sahabat Nabi terdahulu maupun para ulama salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga mereka tidak memandang apakah amalan itu sunnah atau amalan itu wajib. Ya, tapi mereka memandangnya bisa nggak mengerjakan amalan tersebut. Bisa nggak sunnahnya Nabi SAW itu ditiru, dikerjakan, diamalkan. Jadi patokannya di situ. Oleh karena itu, para ulama dahulu menulis kitab-kitab itu biasanya ada judul sunnahnya. Seperti Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah itu menulis sebuah kitab yang namanya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang as-sunnah. Tentu di sini bukan penjelasan tentang tidak wajib, ya. Tapi di sini maksudnya adalah penjelasan tentang Islam. Oleh karena itu beliau dalam muqaddimahnya, dalam pendahuluannya ditulis di situ, i'lamu anna sunnata hiyal Islam was sunnatu wal islamu huwas sunnah. Ketahuilah bahwasannya sunnah itu adalah Islam itu sendiri dan Islam itu adalah sunnah itu sendiri. Jadi saling berhubungan. Kemudian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah menulis sebuah kitab Usulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah. Yang dimaksud di sini adalah pondasi-pondasi agama Islam. Itu kitab yang bagus sekali. Kitabnya kecil tapi isinya itu Masya Allah bagus, ya. Dibahas di situ tentang prinsip-prinsip seseorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu dikomentari oleh ulama yang lainnya yang bernama Ibnu Abi Ya'la Al-Hanbali. Beliau mengomentari kitabnya Usulus Sunnah Imam Ahmad ini dengan mengatakan, "Lau rahala rajulun ila Sin fi talabiha lakana qalila." Kalau seandainya ada orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu ke negeri Cina dalam rangka untuk mencari kitab Usulus Sunnah miliknya Imam Ahmad, lakana qalila, maka itu biayanya sangatlah murah. Itu menunjukkan kitab Usulus Sunnah harganya mahal atau murah? Mahal apa murah berarti? Mahal, ya. Perjalanannya yang murah. Saking kita bayangkan sekarang dari Timur Tengah, dari Madinah misalnya, menuju ke Cina itu berapa ribu kilometer itu, jauh kan ya? Dan tidak lumrah seorang melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Cina, itu tidak lumrah. Yang ada dulu setelah Nabi SAW wafat, para sahabat itu kan menyebar, ya. Awalnya di kota Madinah, kemudian mereka menyebar ke berbagai negara Islam ketika itu. Ada yang ke negeri Bukhara dan lain sebagainya, kemudian negeri Persia ketika itu masih Muslim. Ya, jadi mereka menyebar di situ, negeri-negeri Islam. Dan tidak lumrah itu orang melakukan perjalanan ke Cina. Tapi kata beliau, kalau seandainya ada orang yang melakukan perjalanan ke Cina dalam rangka untuk mencari kitabnya Imam Ahmad tersebut, maka itu perjalanan yang murah. Meskipun jauh, tapi hitungannya murah karena saking besarnya bobot dari kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad tersebut. Ya, jadi di situ dalam kitab itu menjelaskan tentang pondasi-pondasi tentang agama Islam. Jadi pandangan kita terhadap sunnah
harus kita perbaiki sedikit, ya. Maksudnya bukan menyalahkan, tapi kita ganti sedikit sudut pandangnya, yaitu jangan lagi kita melihat yang namanya sunnah itu wajib atau tidak, tapi kita juga harus melihat sebagaimana kacamata para salaf dahulu, yaitu as-sunnah itu adalah bisa nggak kita kerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut, bisakah kita melakukan amalan sunnah tersebut. Sehingga ketika kita sudut pandangnya demikian, kita tidak lagi terlewatkan dari keutamaan melakukan sunnah. Kalau kita hanya melihat dari wajib atau tidaknya, kita akan bermudah-mudahan. Oh, nggak usah sholat sunnah, nggak usah sholat duha dulu, kan nggak wajib hukumnya, nggak dosa juga. Nggak apa-apa kita skip dulu, nggak usah kita sholat dulu. Nggak apa-apa kita nggak usah puasa Senin Kamis, karena hukumnya kan nggak wajib, cuma sunnah saja. Nah, sudut pandang seperti itu perlu kita rubah, yaitu dengan cara apakah kita bisa melakukan sunnah tersebut sehingga bisa mendapatkan pahala? Ya. Apakah bisa kita mengerjakan amalan-amalan yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sehingga kita mendapatkan pahala? Ya, oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka senantiasa berlomba-lomba, contohnya dalam hal mengantarkan jenazah misalnya. Kalau ada orang yang mengurus jenazah, kan sisanya adalah hukumnya sunnah. Fardu kifayah, kemudian kalau ada orang yang sudah mengerjakannya, yang lainnya akan gugur, jadi hukumnya turun menjadi sunnah. Itu pun mereka tetap berlomba-lomba, ya, mereka berlomba-lomba. Sambil mereka mengatakan, seandainya kita bermudah-mudah dalam meninggalkan sunnah, maka kita akan terlewatkan berbagai macam qiraat. Kan orang yang mensolati jenazah mendapatkan 1 qiraat, mengantarkan mendapatkan 2 qiraat. Kalau kita bermudah-mudahan meninggalkannya, maka kita akan terlewatkan dari banyak qiraat-qiraat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi di sini kita perlu untuk memperbaiki pandangan kita terhadap sunnah, yaitu apakah sunnah itu bisa kita kerjakan atau tidak. Kalau kita bisa, maka kita kerjakan, fattaqullaha mastata'tum. Kita kerjakan sesuai kemampuan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa keutamaan kita mengerjakan sunnah, mengerjakan amalan sunnah maksudnya ya. Di antaranya yang pertama adalah untuk menambal amalan-amalan wajib kita yang masih kurang. Ya, tentu kita menyadari sebagai umatnya Rasulullah SAW jauh dari kata sempurna dalam mengerjakan amalan-amalan wajib kita. Ya, mungkin sholat berjamaahnya yang kelewatan, atau mungkin yang datang sholatnya terlambat, atau yang tidak khusyuk. Nah, itu kan mengulangi pahala dari kewajiban kita, ya. Sehingga kekurangan tersebut bisa dikurangi dengan kita melakukan amalan-amalan sunnah. Sehingga ada yang namanya sholat sunnah rawatib, untuk menggenapi apa yang kurang dari sunnah dari sholat wajib kita. Ya, oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala nanti ketika menghisab hambanya, ya, di yaumul hisab nanti kita dihisab, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru hal lahu min nawafil. Para malaikat coba dilihat apakah dia ini memiliki amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan sehingga bisa menambal dari kewajiban yang kurang. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menambal kekurangan dari hambanya yang lalai dari kewajiban dengan amalan yang sunnah. Itu yang pertama, yaitu amalan sunnah bisa menambal amalan yang wajib. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan yang namanya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, otomatis Allah tidak akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Salah satu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah terhadap hambanya yaitu melakukan amalan-amalan sunnah. Hal itu sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai saya mencintainya, sampai aku mencintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba itu banyak melakukan amalan sunnah,
itu bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke tema kita. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kenapa sunnah itu bisa ditinggalkan? Ya, kenapa sunnah itu bisa ditinggalkan? Padahal umat Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya sangat banyak. Umat yang paling banyak itu umatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi ada beberapa sunnah yang ditinggalkan oleh umatnya. Kenapa? Di antaranya ada sebab-sebabnya. Ada 3 sebab. Yang pertama yaitu al-jahlu, tidak tahu. Ya, karena ketidaktahuan seorang hamba, seorang muslim, sehingga terlewatkan dari melakukan kebaikan, dari melakukan sunnah. Oleh karena itu, itulah pentingnya seorang itu menuntut ilmu. Diwajibkan di dalam Islam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi yang demikian ini. Al-jahlu, tidak mengetahui sunnah. Ya. Padahal kalau kita mengetahui amalan-amalan sunnah, tentu akan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi karena tidak tahu, ya, maka akan terlewatkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang seperti ini tugasnya adalah diajari. Orang yang mengetahui itu mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Kemudian sebab yang kedua adalah al-ghaflah, yaitu lalai. Lalai. Dia sudah mengetahui hukum bahwasanya perbuatan amalan ini hukumnya sunnah, tapi dia tidak mau mengerjakan karena lalai, karena malas. Ya. Mengetahui keutamaan sholat tahajud, tapi dia enggan melakukannya karena mungkin ngantuk dan lain sebagainya, sehingga dia kerjakan. Itu masuk dalam kategori kedua, yaitu ghaflah, lalai. Kemudian yang ketiga yang paling parah yaitu la yubali, tidak peduli. Ya, tidak peduli. Ini orang kategori yang ketiga adalah orang yang paling parah kondisinya. Dia tidak peduli dengan amalan-amalan sunnah. Entah itu amalan sunnah, wajib, makruh, gak peduli dia. Yang penting dia itu Islam, mengerjakan apa yang dia ketahui, selebihnya dia tidak ketahui, dia tidak peduli dan gak mau tahu. Ya, ini kondisi yang paling parah, yang banyak merebak di kalangan umat Islam pada zaman ini. Yang kondisi yang ketiga ini, yaitu mereka tidak peduli, banyak. Ya, oleh karena itu tugas berdakwah itu masih sangatlah panjang. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai yang sudah mengetahui, yang sudah mengaji istilahnya, maka kita harus menjadi orang yang terdepan dalam melakukan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW jauh-jauh hari dahulu telah memotivasi untuk kita mengamalkan sunnah beliau, meskipun berat melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban." Islam itu awal kemunculannya itu gharib, asing, jarang orang yang mengikuti. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan dia, Islam itu akan kembali lagi asing sebagaimana awal kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah, beruntunglah orang yang al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Para sahabat Nabi SAW bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka al-ghuraba itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Alladzina yasluhuna idza fasadan nas," yaitu orang-orang yang berbuat baik tatkala manusia telah rusak. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yasluhuna, berbuat baik, maksudnya di sini adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tatkala banyak manusia tidak mengetahui sunnah, kita mengamalkannya, itu maka pahalanya lebih besar. Termasuk kategori orang-orang yang ghuraba. Berapa pahalanya? Disebutkan dalam hadis yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya di belakang kalian di akhir zaman nanti ada hari-hari bersabar. Ya, ada hari-hari bersabar. As-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Melakukan kesabaran di hari-hari itu seperti orang menggenggam bara api. Ya, seperti menggenggam bara api. Panas, sakit, ya.
Wal 'amilu fihinna ka ajri khamsina rajulan. Orang yang melakukan amal, melakukan kebaikan, melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari-hari itu dia akan mendapatkan 50 pahala, 50 pahala orang, 50 pahala seseorang. Artinya seperti orang 50 melakukan kebaikan, hitungannya seperti 50, ya, seperti 50 kebaikan seseorang. Para sahabat bertanya, A'ajru khamsina minhum ya Rasulullah, apakah pahalanya itu setara 50 orang di antara mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Bal ajru khamsina minkum. Tidak, akan tetapi 50 pahala setara dengan pahala kalian, yaitu para sahabat. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Jadi kita melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah di hari-hari yang penuh fitnah, di hari-hari di mana manusia banyak yang lalai, itu pahalanya setara dengan 50 pahalanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala yang sangat besar. Nah, itu sebagai mukadimah apa yang menjadi pembahasan kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, yang pertama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, merupakan perkara yang paling penting, ya, perkara yang paling perlu disebutkan, yang paling penting dibahas tatkala seorang memasuki bulan Ramadan, yaitu mewujudkan ketakwaan ketika berpuasa. Mewujudkan ketakwaan ketika berpuasa. Kita semua mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di situ kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ya. Banyak di antara kita memahami kewajiban puasa saja, ya, atau kaum muslimin secara umum memahami itu kewajiban hanya untuk berpuasa saja, tapi mereka, kebanyakan di antara kita, lalai dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Jadi, kita harus merealisasikan yang namanya ketakwaan ketika berpuasa. Ini yang berat, ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya puasa yang paling ringan itu adalah puasa menahan lapar dan dahaga. Itu puasa yang paling ringan. Yang berat apa? Yaitu mewujudkan ketakwaan ini. Bagaimana kita menjalani puasa dengan benar-benar bertakwa itu seperti apa? Itu yang berat. Banyak di antara kita itu hanya peduli dengan pembatal-pembatal puasa yang sifatnya itu fisik. Yang sifatnya itu fisik, makan dan minum, kemudian atau safar, atau berhubungan suami istri. Itu yang dibahas. Dan itu memang perlu dibahas. Tetapi tidak boleh hanya fokus pada itu saja. Dalam artian itu memang membatalkan puasa, tapi di sana juga ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa, ya, yang bisa membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan pahala, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia berpuasa perutnya tapi matanya tidak dijaga. Tidak merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa perutnya tapi telinganya tidak dijaga untuk mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga perutnya tapi mulutnya tidak dijaga dari berkata dusta, menipu dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu benar apa kata Nabi SAW, disebutkan di situ bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh puasa, tidak butuh lapar dan dahaganya seseorang tatkala orang itu tidak meninggalkan perkataan dusta. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amalu bihi, dan perbuatan dusta, menipu dan lain sebagainya, falaisa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali terhadap puasanya. Itu berarti bahwasanya ketika kita berpuasa, kita juga harus menjalankan puasa pada sikap-sikap kita, pada sifat-sifat kita juga harus berpuasa, menjaga diri kita, bukan hanya menjaga dari makan dan minum saja. Baik, oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya puasa ini merupakan satu-satunya puasa yang membutuhkan keikhlasan penuh. Ya, puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak terlihat. Orang mau riak dengan puasa itu tidak bisa. Apa yang mau diriakkan dari puasa? Kan tidak ada bisa orang melihat orang ini puasa atau tidak, kan nggak bisa melihat. Orang yang tidak makan dan minum belum tentu dia berpuasa. Bisa jadi dia itu sedang diet, bisa jadi dia itu sedang tidak nafsu makan, bisa jadi sedang sakit dan lain sebagainya, jadi dia tidak makan. Jadi tidak bisa orang itu melihat puasa atau tidak kecuali diri sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya sendiri yang langsung akan membayarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tahu kadar puasa seseorang. Ya, tidak bisa orang itu mengaku saya puasa setiap Senin Kamis, saya puasa setiap puasa Daud dan lain sebagainya, tidak bisa. Dia bisa mengaku-ngaku demikian, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai pahala orang tersebut. Jadi puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilihat oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kiranya kita benar-benar meningkatkan ketakwaan, terutama ketika berpuasa. Kalau kita melihat bagaimana para ulama dahulu atau para salafus saleh dahulu, bagaimana mereka merealisasikan ketakwaan, itu sangatlah luar biasa. Menjaga keikhlasan, ketakwaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka sangatlah luar biasa. Ada sebuah kisah yang menarik yang dibawa oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad ibnul Munkadir. Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir, salah seorang tabi'in yang tinggal di kota Madinah. Beliau menceritakan, ini kisah beliau dengan salah seorang wali Allah. Salah seorang wali Allah. Jadi wali Allah itu belum tentu orang yang bisa terbang, bisa berjalan di air, itu bukan ya. Tapi wali Allah itu adalah orang yang bertakwa dan mereka beriman. Yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah yang menarik dari Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir dengan salah seorang wali Allah. Ketika itu di kota Madinah sedang terjadi paceklik. Lama tidak turun hujan. Sangat lama tidak turun hujan di kota Madinah. Dan kita mengetahui dari sirah Nabawi bahwasanya kota Madinah itu adalah kota pertanian, daerah pertanian. Otomatis kalau terjadi paceklik akan kesusahan. Pada saat itu terjadi paceklik, sehingga para penduduk kota Madinah, para ulamanya, para penuntut ilmunya, semuanya mereka sepakat untuk turun di tanah lapang, kemudian melakukan sholat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka sholat istisqa, berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung menurunkan hujan tersebut. Tidak juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berdoa seluruh penduduk kota Madinah, ulama dan para penuntut ilmunya. Sehingga pada suatu hari Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir sholat di Masjid Nabawi, sholat Isya. Kemudian beliau tidak pulang langsung ke rumahnya setelah saya sholat Isya, tapi tinggal di Masjid Nabawi sambil sholat malam di situ. Kemudian di sepertiga malam terakhir itu beliau melihat ada seseorang yang sedang sholat di bawah sebuah tiang, di salah satu sudut
dari Masjid Nabawi ada seseorang yang sedang sholat. Akhirnya Muhammad Ibnul Munkadir melihat orang itu diam-diam, dedepi ya kalau bahasa Jawanya, dilihat diam-diam orang tersebut. Orang itu sholat, kemudian selesai sholat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangannya orang itu sambil mengatakan, Allahumma inna ahlal madinati istasqaka ahlul madinah walam tuskihim. Ya Allah, sesungguhnya penduduk Madinah telah melakukan sholat istisqa kepada engkau dan engkau belum turunkan hujan. Allahumma inni uqsimu alaika an tunzila alaina ya rabbal alamin. Ya Allah, saya bersumpah atas namamu, mohon turunkanlah hujan kepada kami wahai Rabb semesta alam. Mendengar doa tersebut, Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir itu terkejut. Ini siapa orang berani-beraninya berdoa dengan mengucapkan kalimat sumpah. Kalau kalimat sumpah dalam berdoa itu otomatis dia sangat berharap dikabulkan doanya, ya. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya turun hujan. Jadi otomatis nanti kalau nggak turun hujan dia harus membayar kafaroh karena dia sudah bersumpah. Ya, ini siapa orang ini, kata beliau, kok berani-beraninya bersumpah atas nama Allah supaya diturunkan hujan pada malam hari ini kepada penduduk kota Madinah. Kemudian tidak sampai orang tersebut menurunkan tangannya selesai berdoa, tiba-tiba terdengar suara guntur, tiba-tiba terdengar suara petir, kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Pada saat itu juga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa orang tersebut. Akhirnya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir heran lagi, ini siapa orang? Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengijabahi doanya. Beliau terheran karena tidak pernah melihat orang tersebut. Beliau seorang ulama terbiasa berkumpul dengan majelis ilmu, tapi tidak pernah terlihat wajah orang tersebut, tidak pernah kelihatan. Siapa orang tersebut tidak ada yang tahu. Beliau tidak mengenalnya. Orang yang berdoa lebih terkejut lagi sambil berkata-kata, kemudian sampai beliau itu menangis. Orang yang berdoa tersebut saking kagetnya bahwasanya doanya itu dikabulkan. Setelah itu Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir penasaran, siapa orang ini, saya ingin bertanya. Amalan apa saja yang biasa dia lakukan sehingga doanya itu bisa dikabulkan, mengalahkan doanya penduduk kota Madinah. Akhirnya setelah itu datang sholat subuh. Setelah subuh, sholat selesai, beliau mau mengejar orang tersebut, namun tidak kesampaian, orangnya keburu hilang. Akhirnya beliau mengulangi apa yang beliau lakukan di hari esoknya. Sholat isya di situ lagi di Masjid Nabawi, kemudian menetap lagi di situ, ketemu lagi sama orang yang berdoa tadi itu, sama di waktu dan tempat yang sama. Akhirnya pada kesempatan ini Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Akhirnya beliau kejar orang tersebut sampai ketemu rumahnya. Sampai ketemu rumahnya, akhirnya diketuklah rumah orang tersebut, kemudian dibukakan pintu. Orang tersebut kaget karena diketuk pintu, yang bertamu adalah seorang ulama kota Madinah. Beliau terkejut kemudian mengatakan, wahai imam, apakah anda ada perlu? Apakah anda memiliki sendal yang rusak yang ingin diperbaiki? Ternyata beliau adalah seorang yang pekerjaannya itu memperbaiki sendal. Orang biasa saja beliau itu, bukan penuntut ilmu, artinya bukan orang yang gemar rajin datang menuntut ilmu, bukan. Tapi beliau adalah orang yang sibuk biasanya bekerja. Kemudian kata Muhammad Ibnul Munkadir, tidak, saya tidak ada perlu apa-apa, cuman saya ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya. Bahwasanya saya kemarin melihat engkau itu berdoa kepada Allah, kemudian engkau dikabulkan doanya oleh Allah. Akhirnya setelah mendengar perkataan tersebut, orang tersebut langsung memerah wajahnya, agak sedikit marah, kemudian mengatakan, ittaqillaha ya Ibnul Munkadir, wala tuhaddits bihadza ahadan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Ibnul Munkadir, jangan kau ceritakan ini kepada siapapun. Ya, orang tersebut sangatlah marah tatkala mengetahui amalannya yang biasanya dia rahasiakan diketahui oleh orang lain. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu sangatlah menjaga ketaatan. Ya,
Oleh karena itu ilmu yang sedikit diamalkan itu berbuah ketakwaan, itu jauh lebih mulia daripada orang yang ilmunya banyak kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian di hari berikutnya orang tersebut ingin ditemui lagi oleh Muhammad Ibnul Munkadir, ternyata orangnya sudah pindah. Barang-barangnya sudah dikemasi, kemudian dia pindah, tidak tahu entah kemana. Sampai sekarang pun tidak disebutkan siapa orangnya tersebut. Ya, tidak disebutkan siapa orangnya, siapa namanya tidak disebutkan. Nah, itu menunjukkan potret bagaimana salaf dahulu mereka benar-benar menjaga keikhlasannya. Bagaimana menjaga ketakwaannya. Takut di dalam hatinya ada sikap takabur, dosa, sombong, sehingga beliau menghindari hal itu. Berpindah rumah supaya tidak diketahui orang-orang yang lainnya lagi. Begitu ada satu orang yang mengetahui, beliau langsung kurang nyaman kemudian pindah demi untuk menjaga amalannya. Ya. Bisa jadi nanti kalau banyak orang yang mengetahui, banyak orang yang datang kemudian bertanya-tanya tentang hal ini dan itu, akhirnya beliau kurang nyaman kemudian untuk menjaga juga sikap ikhlasnya beliau. Nah, itu menunjukkan bagaimana para salaf dahulu menjaga ketawaduan, ketakwaan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu merelasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Kemudian yang kedua, yaitu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin ketika bulan puasa, di antara sunnahnya adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Sebenarnya ada dua, ta'jilul fitr wa takhirus sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu satu paket sebenarnya. Menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Dan itu sebagaimana sabda Nabi SAW, wala yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa manusia kaum muslimin itu dalam kebaikan selagi dia itu mempercepat berbukanya dan mengakhirkan waktu sahurnya. Maksudnya mempercepat berbuka di sini bukan cepat-cepat berbuka sebelum waktunya, bukan, tapi tatkala sudah datang waktu berbuka, itu paling tidak dia harus segera membatalkan puasanya. Baik dengan memakan satu biji kurma atau meneguk air putih. Karena disunahkan untuk segera membatalkan puasanya, menyegerakan untuk berbuka. Patokannya berbuka itu adalah matahari. Bukan azan sebenarnya, patokannya adalah matahari. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara min hahuna faqad aftara shaim. Apabila matahari sudah tiba di sini, kemudian sudah tenggelam matahari tersebut, maka orang yang berpuasa itu sudah waktunya untuk berbuka. Jadi patokan utamanya itu berbuka adalah tenggelamnya matahari. Berpuasa itu tatkala ada matahari. Berbuka tatkala mataharinya sudah tenggelam. Patokannya seperti itu. Jadi berlaku dimanapun syariat puasa itu patokannya adalah matahari tersebut. Maka negara-negara yang jumlah mataharinya itu panjang, yaitu mereka harus berpuasa. Ya, seperti di negara mana? Swedia itu ya, atau negara mana? Eropa itu pokoknya. Yang waktu siangnya panjang itu ya. Maka selama ada matahari, maka mereka harus berpuasa. Selama matahari itu belum tenggelam, mau itu tenggelamnya cuma 3 jam, mau tenggelamnya itu 2 jam, yaitu waktu berbukanya dia. Karena patokan dalam hadis itu seperti itu. Patokan orang berpuasa itu adalah matahari. Tatkala matahari sudah tenggelam itu, maka waktunya untuk berbuka. Kalau sudah terbit lagi, maka dia harus berpuasa lagi. Kemudian mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah Nabi SAW. Yang banyak orang sekarang, mohon maaf, itu meninggalkannya. Banyak di antara kaum muslimin itu sahur terlalu larut. Ya, mungkin jam 1 sudah sahur. Atau malah setelah tarawih sahurnya.
dijamak sekalian daripada nanti susah-susah bangun, akhirnya dijamak sebelum tidur makan dulu, sahur duluan. Nah, itu menyelisih sunnah ya, menyelisihi sunnah, kurang tepat. Karena dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan. Baik di makan sahurnya maupun di waktu sahurnya itu ada keberkahan. Jadi tidak bisa dimajukan maupun diakhirkan. Jadi tepat sebelum datangnya waktu subuh itu. Ya, tepat sebelum waktu datangnya sholat subuh. Itu. Kemudian sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan juga oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini, yaitu masih berkaitan dengan sahur, yaitu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang beriman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang beriman itu beristighfar. Di waktu sahur orang-orang beriman itu beristighfar. Jadi termasuk sunnah yang banyak orang meninggalkan karena waktu sahur itu waktu yang mungkin repot, ya, karena masih ngantuk dan lain sebagainya. Itu banyak orang yang terlewatkan. Hanya sempat untuk makan sahur, tidak sempat untuk beristighfar. Oleh karena itu, usahakan apabila kita hendak sahur, kita berwuduk dulu. Berwuduk, kemudian kalau mau sholat tahajud boleh, ya, atau sholat sunnah setelah wuduk itu boleh. Kemudian baru melaksanakan sahur. Atau sebelum sahur itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 5 menit atau 10 menit. Kemudian lalu makan sahur mendekati waktu azan. Dan insya Allah tidak banyak orang yang melakukan yang demikian itu. Ya, tidak banyak. Jadi kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangatlah besar. Kemudian termasuk sunnah juga yang banyak ditinggalkan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak berdoa tatkala berbuka. Memperbanyak berdoa tatkala berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lis-shaimi da'watan mustajabatan inda fitrihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab inda fitrihi, di waktu bukanya. Inda fitrihi ini disebutkan oleh para ulama mencakup 3. Baik itu sebelum dia berbuka, atau sedang berbuka, atau setelah berbuka. Inda fitrihi, di sisi berbukanya. Ya, jadi itu adalah kesempatan yang sangat, jangan sampai kita untuk melewatkannya, yaitu berdoa ketika sedang berbuka. Mungkin di antara kita ada yang kurang enak, terutama ketika sedang berbuka bersama, ya, atau ketika sedang makan di tempat umum. Maka untuk menghindari rasa kurang nyaman tersebut, maka bisa kita berdoa itu tanpa mengangkat tangan. Ya, tidak mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz-lafaz doa tanpa harus mengangkat tangan. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa demikian ketika sedang mau menjelang berbuka atau ketika sedang berbuka itu bagus. Tapi kalau kita mengangkat tangan, kemudian dilihat orang lain, kemudian banyak orang yang penasaran, akhirnya orang itu ngapain kok berdoa mau berbuka. Akhirnya orang itu penasaran, kemudian cari-cari, ternyata itu sunnah, kemudian orang itu mengikutinya, maka kita insya Allah mendapatkan pahala. Ya, tergantung. Kita lihat kondisi, apabila kita memungkinkan kita mengangkat doa, atau kalau memang tidak memungkinkan, maka kita bisa berdoa mengucapkan lafaz-lafaz doa tanpa mengangkat tangan. Yang penting jangan sampai ditinggalkan, karena itu adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat berharga bagi kita untuk berdoa. Kemudian termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan juga tatkala bulan Ramadan, yaitu tulul qiyam, yaitu memperlama dalam sholat tarawih, memperpanjang dalam sholat tarawih. Rasulullah SAW
sifat Rasulullah SAW tatkala sholat itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, istri beliau, bagaimana menggambarkan sholatnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah SAW itu kalau sholat tarawih itu arba'an, 4 rakaat. Maksudnya di sini itu 4 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Baru setelah menjabatkan 4 rakaat itu beliau istirahat biasanya. Kasih jedah dulu. Selesai habis 4 rakaat, jedah dulu, berhenti, istirahat dulu, bisa minum dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi arba'an, 4 lagi. Jadi 8 rakaat. Dengan 4 kali salam. Itu sifat tarawihnya Nabi SAW. Kata istri beliau tersebut, kamu jangan tanyakan bagaimana keindahan sholat Nabi dan juga panjangnya sholat Nabi. Jadi sholatnya Nabi SAW itu ketika tarawih itu bagus, ya, sholatnya itu bagus, kemudian panjang juga, ya, panjang juga. Bahkan disebutkan salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu pernah sholat bersama Nabi SAW. Nabi sedang sholat, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu ikut sholat di samping Nabi. Awalnya Abdullah bin Mas'ud itu ambil bagian kiri Nabi SAW. Kemudian karena salah posisi sama Nabi SAW dipindah, dipegang kepalanya, diputar dari belakang, suruh di samping kanan beliau. Jadi imam itu di kiri, makmumnya di kanan. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal qa'iman." Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi itu senantiasa berdiri, panjang sholatnya. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai saya itu berniat melakukan kejelekan. Qala wa ma hamamta, apa yang kau niatkan kejelekan itu maksudnya? Kata Abdullah bin Mas'ud menjawab, hamamtu an aq'uda wa adhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berniat untuk duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking lamanya, panjang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ketika kita menerapkan hadis ini, tentu kita tidak langsung menerapkan langsung. Artinya kita langsung sholat panjang gitu, tidak ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keindahannya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, kana qira'atuhu qira'atan mutarassilatan. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat itu mutarassilatan, tartil, tidak cepat. Ya, bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak cepat, pelan. Setiap satu ayat jeda, satu ayat jeda, itu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kita harus meniru bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Jangan sampai kita itu hanya mengejar kuantitas saja tanpa memperdulikan kualitasnya. Memperbanyak rakaat tapi kualitasnya diturunkan. 23 rakaat tapi 6 menit. Ada atau tidak seperti itu? Ada ya. Dan bahkan diviralkan yang seperti itu. Semakin cepat masjidnya mengadakan sholat tarawih, maka semakin ramai. Ya, dengan membaca bacaan satu nafas, Al-Fatihah dengan bacaan ngebut, kemudian sunnahnya membaca nun misalnya, kemudian langsung ruku. Nah, itu ya. Jadi yang seperti itu, bagaimana kita bisa menghayati sholat kita? Bagaimana kita menghayati yang namanya tarawih? Sedangkan tarawih itu artinya adalah istirahat. Salat tarawih dari kata roha ya ruhu, istirahat. Maksudnya apa? Setiap 4 rakaat itu istirahat Rasulullah. Jadi membuat orang itu nyaman. Salat itu benar-benar nyaman. Tidak kebut-kebutan, yang penting banyak orangnya, yang penting rakaatnya banyak, cepat selesai, bisa cepat kerja dan lain sebagainya, tidak ya. Tapi kita salat di waktu Ramadan, di salat tarawih ini, bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting itu tartil, khusyuk. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aswa'an nasi sariqatan alladzi yasriqu min salatihi. Sesungguhnya seburuk-buruknya orang yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya.
la yutimma ruku'ahu wala sujudahu. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuknya belum sampai rukuk sudah diangkat, sujudnya belum sampai nempel sudah diangkat. Nah, itu seperti disebutkan dalam hadis itu, diibaratkan oleh Nabi seorang pencuri dalam sholatnya. Jadi kurang khusyuk, kurang tumaknina dalam sholatnya. Ya, itu perlu kita perhatikan. Dan memang itu ujian kita di bulan Ramadan ini, terutama ya di tempat kita ini ya, Masya Allah. Jadi mencari masjid yang benar-benar itu pelan bacaannya, nyaman sholatnya itu susah di tempat kita ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk nanti bisa berkumpul di satu tempat yang bisa mengadakan sholat yang nyaman gitu ya. Amin. Itu. Kemudian selanjutnya, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah luzumul masjid, yaitu banyak melazimi masjid, banyak tinggal di masjid. Banyak tinggal di masjid. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang mana sebagaimana disebutkan di awal tadi, kita harus menjaga yang namanya ketakwaan kita ketika bulan Ramadan. Maka termasuk cara yang paling efektif supaya kita bisa menjaga pahala puasa kita adalah kita banyak-banyak untuk berdiam diri di masjid. Habis sholat itu usahakan untuk diam sejenak, baik itu membaca Al-Quran atau berzikir dulu di masjid. Ya, oleh karena itu Nabi SAW kana ya'takifu fi Ramadan asyrata ayyam. Nabi SAW itu biasanya di bulan Ramadan itu melakukan i'tikaf 10 hari. Wa fil 'amil ladzi qubida fihi ya'takifu 20 yauman. Di tahun di mana beliau SAW wafat, beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Ya, jadi i'tikaf itu bebas. Mau itu 10 hari terakhir atau dari awal Ramadan itu sangatlah bagus. Bagaimana seorang itu memfokuskan dirinya untuk beribadah selama bulan Ramadan itu sangatlah bagus. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu salah satu sahabat yang suka duduk-duduk di masjid. Ya, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau itu masuk Islamnya belakangan. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan para sahabat yang lainnya. Kenapa? Di antaranya beliau itu suka gemar di masjid, terutama saat bulan Ramadan. Akhirnya beliau ditanya, kenapa kok sering tinggal di masjid? Beliau menjawab, nahfadzu siyamana wala naktabu ahadan. Kita itu berusaha untuk menjaga puasa kita dan supaya kita tidak menggibah orang lain, tidak merasani orang lain. Ya, jadi cara yang paling efektif untuk menjaga puasa kita adalah kita banyak-banyak untuk tinggal di masjid. Ya, karena kalau kita sudah banyak berkumpul dengan orang, itu biasanya tidak lepas dari kita membicarakan orang lain. Jadi cara yang paling pas adalah kita banyak tinggal di masjid. Kemudian oleh karena itu termasuk disunahkan adalah beriktikaf di 10 hari terakhir. Terutama gitu ketika kita sudah libur, pekerjaan sudah selesai, waktu libur kita manfaatkan untuk benar-benar memperbaiki apa yang tersisa di bulan Ramadan kita. 10 hari terakhir tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan pengertian dari i'tikaf adalah al-i'tikafu qat'ul 'alaik 'anil khalaik. I'tikaf itu adalah memutus hubungan dari manusia. Memutus qat'ul 'alaik 'anil khalaik, yaitu memutus hubungan dari manusia. Maksudnya memutus hubungan di sini bukan memutus silaturahmi, bukan, tapi memutuskan muamalah dulu. Tidak bermuamalah dulu dengan manusia ketika waktu beriktikaf. Ya, oleh karena itu ketika beriktikaf usahakan kita benar-benar khusyuk. Ya, jangan sampai kita beriktikaf kemudian membawa HP kemudian malah nonton YouTube, scroll dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kurang tepat ya. Bukan berarti kalau demikian itu dilarang, tidak. Cuman kurang tepat. I'tikaf itu adalah bagaimana kita memfokuskan ibadah. Ya boleh kita menghubungi kalau ada keperluan, boleh. Dahulu Rasulullah juga ketika beriktikaf itu sempat dicucikan rambutnya oleh salah satu dari istri beliau. Jadi Rasulullah itu ketika beriktikaf membuat sebuah tenda. Ya, membuat tenda, kemudian tatkala beristirahat beliau masuk ke dalam tenda tersebut.
itu pada suatu hari di hari-hari itikaf, beliau itu pernah dicucikan rambutnya sama salah seorang istri beliau. Ya, dicucikan rambutnya kemudian dirapikan rambutnya. Itu menunjukkan bahwasanya tidak mengapa kita melakukan hubungan, maksudnya berinteraksi dengan orang lain seperlunya. Ya, bukan memutus secara total, tidak. Cuman tujuannya adalah benar-benar memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah yaitu memperbanyak untuk menghatam Al-Qur'an. Memperbanyak untuk menghatam Al-Qur'an. Kalau di antara kita sudah alhamdulillah sudah mulai untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan, itu alhamdulillah. Namun tatkala kita melihat realita yang ada dari kaum muslimin, banyak di antara mereka yang justru membaca Al-Qur'an itu tidak sempat di bulan Ramadan. Tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, memang banyak di masjid-masjid kaum muslimin mengadakan tadarusan dan lain sebagainya, cuman itu mereka kan membacanya bersama-sama. Ya, sistemnya borongan ya, kalau kita katakan borongan. Tidak membaca sendiri-sendiri sampai hatam, itu tidak. Jadi termasuk banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bagaimana dia khusyuk membaca Al-Qur'an sampai dia itu hatam membaca Al-Qur'an. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa. Ketika bulan Ramadan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'ridul Qur'ana ala Jibril. Nabi itu ketika bulan Ramadan senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wa fil amil ladzi qubida fihi ya'taridu maratain. Di hari yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, beliau menghadapkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril itu sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Jadi memperbanyak untuk menghatamkan Al-Qur'an itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama dahulu banyak yang melakukannya. Dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga